Shalom sahabat lensa kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast Lensa Kita. Pada episode kali ini kita sudah memasuki bulan Desember. Itu artinya nuansa Natal sudah terasa di mana-mana, baik di gereja, di kantor-kantor, bahkan di pusat-pusat perbelanjaan. Kita semua juga sudah pada sibuk mempersiapkan diri untuk memperingati Natal, sekalipun Natal tahun ini kita masih laksanakan di tengah-tengah situasi pandemi. Langsung aja kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita. Yuk kita sambut dia, Lista. Selamat datang Lista. Ya, terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya. Iya sih, soalnya biasanya Lista itu ada di belakang layar ya. Nah, sahabat lensa kita, Lista ini adalah kru dari podcast Lensa Kita. Jadi kalau saat ini dia berada di sini, ini menjadi bintang tamu. Jadi supaya ngerasain ya gimana itu. Lista gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Sekalipun hujan setiap hari tapi tetap sehat ya. Nah, itu yang paling penting. Lista, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, kita bulan ini sudah memasuki bulan Desember. Sudah sibuk mempersiapkan Natal? Ya, bisa. Ya, ada sibuknya gitu ya. Baik itu di rumah atau di tempat-tempat lain di komunitas kita, di mana kita berkomunitas ya. Nah, Lista, ketika kita mendengar kata Natal ya, yang terlintas pertama kali di pikiran Lista apa? Yang pertama kali terlintas di pikiran saya itu Natal merupakan kelahiran Yesus. Natal merupakan kelahiran Yesus, tetapi ketika saya refleksikan kembali, kelahiran Yesus itu ketika Yesus lahir, apa yang saya rasakan? Sudah pasti sukacita ada. Lalu mengucap syukur karena Yesus telah lahir membawa damai sejahtera bagi kita semua. Lalu ada pengharapan baru. Karena Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua, menebus dosa kita. Iya, setuju. Dan Yesus datang ke dunia, jika kita lihat dari beberapa kisah di Alkitab, mungkin nggak beberapa ya, banyak sekali kisah di Alkitab bahwa Yesus hadir, Yesus datang ke dunia dengan menunjukkan keajaibannya, mujizat, banyak mujizat ketika Yesus lahir, Yesus ada. Dan yang selanjutnya itu sudah pasti damai sejahtera dan kasih Allah. Mengapa saya katakan kasih Allah? Ya, karena Allah sangat mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, mengutus Yesus untuk datang ke dunia. Kalau kita gambarkan ketika orang tua mulai jauh dari anaknya yang mungkin melanjutkan pendidikan, bekerja, atau membangun keluarga sendiri jauh dari orang tua, sudah pasti ada orang tua merasa agak gak tega, agak gimana ya, masih belum siap. Tapi ini Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang 100% Allah, 100% manusia, Yesus, untuk datang ke dunia. Dari sini kita dapat melihat bahwa Allah sangat mengasihi kita. Allah sangat mencintai kita. Setuju. Kalau dibahasakan anak muda berarti Allah tuh bucin sama kita. Wes, keren. Tapi kalau kita refleksikan lagi, apakah kita secinta itu sama Allah? Nah, itu pertanyaan pribadi ya. Oke ya, menarik. Nah, Lista, sampai tahun 2020 kemarin, ya kan? Itu Lista sudah merayakan Natal yang keberapa kali? Kalau ini 2021 kan belum dirayakan ya kan, kita baru prepare ini ya kan. Nah, yang sudah dilalui itu sampai 2020 itu
sudah berapa kali? Yang keberapa kali sampai tahun 2020? Kalau sampai 2020 mungkin ke ya 17 ya. kali. Nah, 17 kali merayakan Natal baik bersama keluarga maupun dengan teman-teman, dengan teman sekolah, teman gereja. Nah, adakah pengalaman yang sangat berkesan di dalam hidup Lista sepanjang 17 kali mengikuti atau merayakan Natal? Kalau ditanya seperti itu, jujur dari saya setiap momen Natal, setiap merayakan Natal itu berkesan buat saya. Wow, keren. Karena setahun sekali. Iya, nggak bisa diulang. Iya betul, nggak bisa diulang. Besoknya nggak bisa diulang lagi. Iya, nggak bisa diulang lagi karena usianya sudah semakin bertambah Iya. juga. Nggak bisa 10 tahun terus. Iya betul. Ya, sangat berkesan karena kenapa? Semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin saya mengerti bahwa merayakan Natal tuh nggak hanya perayaan yang mewah, yang meriah, yang selalu identik dengan Pesta. kado Natal, pesta, Baju baru, semuanya baru, harus gitu, enggak. Iya. Tapi dengan kesederhanaan. Jadi dengan kita bisa berkumpul dengan keluarga lengkap, itu udah sesuatu yang besar buat saya, sesuatu yang sangat bermakna. Iya, gitu ya? bermakna banget. Ya, jadi setiap saya berkumpul tuh dengan keluarga di hari Natal, itu berkumpul dengan lengkap, orang tua, adik. kakak, adik. Iya. Ya, karena saya punya satu kakak, satu adik, pas gitu rasanya. Jadi bisa merasakan kehangatan di tengah keluarga dengan suasana Natal. Ya, menurut saya itu sangat berkesan buat saya. Oke. Jadi yang berkesan bagi Lista itu ketika momen dimana semua berkumpul, gitu ya, merayakan Natal sekalipun dalam kesederhanaan. Tapi ingat loh ya, memang Natal dulu ketika Yusuf dan Maria ketika Maria melahirkan Yesus itu juga dalam kesederhanaan, bukan di rumah sakit, bukan di bidan, bukan di hotel, bukan di kamar tidur kayak kita sekarang ini enak ya, di kandang domba itu. Bukan sederhana lagi menurut saya, itu enggak layak sebenarnya. Seorang raja dilahirkan. Seorang juru selamat lahir di kandang domba di palungan. Itu menunjukkan betapa bahwa Kristus itu memang kelahirannya memang penuh dengan kesederhanaan, tetapi membawa misi yang besar gitu. Sederhana tapi misinya luar biasa, menyelamatkan dunia. Nah, keren. Menurut Lista, kira-kira ini, menurut Lista sendiri ya, bagaimana sih seharusnya kita itu memperingati Natal? Apakah hanya sebatas perayaan atau ada hal lain, Lista? Ya, kalau menurut saya merayakan Natal itu dengan selayaknya, dengan sepenuh hati, dengan selayaknya. Di sini digambarkan bahwa dengan apa yang kita miliki. Jadi ya udah, kamu punya apa, kamu bisa berkumpul dengan keluarga, ya udah itu kamu syukuri. Ya, jadi ada satu lagu yang saya senang sekali dengar kalau pas Natal, judulnya bukan. Judulnya Natal di Hatiku, karya Jonathan Prawira. Iya, setuju ya. Itu menurut saya mengingatkan kembali bahwa gimana sih yang kamu rasakan ketika Natal di hatimu tuh, apa yang kamu rasakan ketika hari Natal tiba. Jadi nggak hanya dari luar kita bisa beribadah, bisa merayakan, tapi ketika kita beribadah, ketika kita merayakan, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita menyembah Allah? Jadi ketika Kristus datang, sudahkah kita menyambut Kristus yang lahir ke dunia? Jadi seberapa indahkah Natal di hatimu? Bisa nyanyinya? Atau mau nyanyi? Bisa ambil gitar atau keyboard. Ya, menarik lagu itu. Tetapi ada jawaban dan ada satu pertanyaan yang sangat dalam loh sebenarnya di dalam lagu itu. Natal tidak akan berarti
ketika Yesus nggak lahir di hidupmu. Ya toh? Sebab Natal tidak akan berarti tanpa Yesus lahir di hatimu. Jadi mau 17 kali kayak tadi Rista ya, mau 17 kali merayakan Natal, mau 20 kali, mau 100 kali, tapi kalau Yesus gak pernah lahir di hati kita, ya sama aja ya kan, sama aja kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, ritual-ritual agamawi, tapi Yesus gak pernah lahir. Nah itu yang apa namanya, jadi refleksi buat kita ya. Apakah Yesus itu sudah lahir di hati kita? Ya kita sendiri yang menjawab. Keren. Berita Natal atau kelahiran Yesus Kristus itu memang secara jelas itu tertulis di Perjanjian Baru, baik Injil Matius, Injil Lukas, Injil Markus, dan Injil Yohanes. Tetapi di dalam Perjanjian Lama itu juga sudah dinubuatkan. Nah, seperti di Minggu Advent pertama itu dari berita Adventnya dari, masih ingat? Mika 5 ayat 1. Terus di Minggu Advent kedua, minggu kemarin Yesaya 11. Oke, berarti ya, memang hadir ibadah dan menikmati gitu ya. Karena masih ingat Mika 5 dan Yesaya 11. Nah, saat ini kita juga akan melihat dari Injil Lukas pasal 2 ayat 14. Saya akan bacakan Injil Lukas pasal 2 ayat 14 demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, ayat ini konteksnya pada waktu itu ketika para gembala sedang ketakutan gitu ya, mendengar berita tentang kelahiran Sang Juru Selamat. Ya wajar ya, para gembala itu kan kaum yang dipandang nomor kesekian gitu ya, karena mereka bekerja di padang gurun tengah malam. Nah, ketika mendengar berita tentang Juru Selamat pasti takut ya. Tapi kemudian malaikat Tuhan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lista ketika membaca, kemudian kan pasti sering baca ayat ini. Jadi hafalan ya dulu waktu sekolah minggu. Ini ayat yang wajib dihafalkan kalau Natal gitu ya. Responnya gimana, Lista? Jadi dari perikop ini yang menceritakan tentang kelahiran Yesus, dengan dapat dibaca bahwa judulnya Gembala-Gembala. Malaikat memberitakan, malaikat datang ketika malam, ketika gembala-gembala sedang menjaga ternak. Ternaknya ini bukan punya mereka ya. Iya, mereka bekerja. Iya, mereka bekerja. Menjaga ternak-ternak milik orang lain. Iya, betul. Tiba-tiba malaikat datang, lalu mereka memberitahukan bahwa kesukaan besar, sukacita yang besar, bahwa Juru Selamat telah hadir, telah datang, telah lahir. Jadi karena lahirnya Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, yang dimana dia Yesus ini diutus oleh Allah sendiri untuk datang ke dunia, untuk menyelamatkan kita manusia, semua manusia. Dan dari kelahiran Yesus ini dapat kita lihat bahwa dia lahir menjadi bagian dari setiap mereka yang tidak memiliki tempat dalam masyarakat. Kenapa? Karena Yesus lahir tanpa memiliki status sosial. Status sosial di sini dia bukan dari keluarga terpandang. Betul. Dia lahir di kandang domba. Dan bahkan dari kita lihat Yusuf dan Maria pun, Maria bukan seorang ratu atau dia berasal dari keluarga kerajaan petinggi. Dan Yusuf pun begitu. Tukang kayu ya. Iya. Seorang tukang kayu dan bukan orang penting di daerahnya. Betul. Gitu. Tapi dengan Yesus lahir yang notabene-nya adalah raja, tapi dia bahkan disambut oleh gembala-gembala dan lahir di kandang domba. Dia mengerti betapa mengerti keadaan kita. Jadi dia dapat merasakan
Jadi seperti ini manusia. Jadi Yesus itu merupakan 100% Allah dan 100% manusia. Jadi dia dapat merasakan sakit, senang, sedih. Betul. Jadi luar biasa kemuliaan Allah dengan menghadirkan Yesus di tengah-tengah kita. Iya. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yesus lahir mendatangkan damai sejahtera. Yesus lahir membawa damai sejahtera, sukacita yang besar gitu ya buat kita. Luar biasa sekali sih menurut saya. Ya, kalau kemudian Yesus lahir di kerajaan kan pastinya para gembala ini kan mungkin nggak berani masuk ya, nggak berani melihat. Tapi karena justru Yesus lahir di kandang domba, di tempat sederhana, itu Yesus mau bahwa semua orang. Jadi keselamatan itu untuk semua orang, bukan hanya kaum kelas atas, tetapi ya semuanya dari kelas atas sampai kelas yang paling bawah, bahkan yang tidak dipandang sekalipun di lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi kehadiran Yesus itu memang untuk semua gitu ya. Nah, menarik lagi di ayat ini kemudian dikatakan bahwa manusia yang berkenan kepadanya. Nah, kira-kira menurut Rista ini apa sih yang dimaksud manusia yang berkenan kepadanya? Ya, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Memberi arti bahwa Allah memberikan damai sejahtera di bumi secara langsung melalui Yesus. Jadi Yesus lahir, Yesus hadir di antara umat manusia, gitu ya. Sedangkan yang dimaksud dari manusia yang berkenan kepadanya, kalau saya telusuri lagi, menurut saya itu manusia yang menjadi sasaran perkenanan atau sasaran kerelaan dan kasih karunia Allah. Kalau kita bahas tentang kasih Allah, itu Allah mengasihi semua manusia tanpa terkecuali. Sudah pasti. Ya. Tapi apakah kita juga mengasihi Allah? Apakah kita sudah hidup kita sudah berkenan kepada Allah? Apakah kita sudah pantas untuk menerima kasih Allah? Jadi kita sudah seharusnya, sepatutnya memantaskan diri atau menyesuaikan diri agar kita dapat berkenan kepada Allah. Ya, jadi memang Allah itu adalah kasih gitu ya, dan manusia itu menjadi objek kasih Allah gitu dengan Yesus hadir ke dunia ini. Jadi kasih Allah itu adalah, ada kasih yang universal. Tadi Rista ngomong gitu ya. Kayak contohnya matahari gitu kan. Orang percaya, orang nggak percaya, semua mendapat sinar matahari kan, hujan gitu. Tapi ada kasih yang khusus, yaitu keselamatan. Nah, siapa yang bisa memperoleh keselamatan? Yaitu ketika dia meresponi kasih Allah. Nah, ayat ini mungkin bisa menuju ke sana. Siapa yang berkenan kepada Allah? Ya, orang yang berkenan kepada Allah itu yang meresponi kasih Allah. Kan ini konteksnya ketika Allah hadir ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Nah, keselamatan itu untuk dunia, tetapi siapa yang akan kemudian selamat? Ya, yang meresponi dengan percaya kepada Yesus Kristus. Nah, menarik lagi. Nah, Rista, kemudian terakhir ya, yang terakhir. Kalau kita baca ayat ini, kemudian kita relevansikan atau kita hubungkan dengan konteks zaman sekarang, kira-kira bagaimana, Rista? Sekarang ini kan kita Natal masih dalam kondisi pandemi. Terus lagi seperti tadi di awal saya sudah mengatakan, ada saudara-saudara kita yang sekarang dalam penderitaan. Mereka yang ada di lereng Semeru sedang mengalami penderitaan karena erupsi yang terjadi hari Sabtu minggu kemarin. Rista melihat ini dalam konteks sekarang bagaimana? Ya, kalau tentang relevansi ayat ini dengan keadaan yang sekarang tuh, di mana dunia, bumi ini sudah dalam kondisi yang menurut saya sangat kacau. Dari cerita-cerita zaman dulu pun sudah sangat kacau, apalagi semakin kesini semakin tua ya. Iya, makin tua. Semakin lama bumi ini menampung kita semua ini, semakin kacau. Ya,
ketimpangan, kesenjangan sosial, virus yang masih terus berkembang, bencana alam, kebencian, ketidakadilan, kemunafikan, dan bahkan sifat-sifat manusia yang semakin hari semakin tidak manusiawi. Ya. Jadi, tetapi Allah tetap dengan kemuliaannya yang tinggi, kemuliaannya yang besar, dengan kasih-Nya yang besar, Dia tetap memberikan damai sejahtera bagi kita semua, tetap memberikan sukacita bagi kita semua. Dia mengingatkan kita di Natal ini untuk selalu bersyukur. Jadi kita menjalani merayakan Natal pada tahun ini dan mungkin tahun kemarin juga ya, dengan keterbatasan. Dibatasi. Iya, dibatasi. Ya, tapi tetap kita merasakan sukacita. Ya. Saya satu kalimat yang saya suka yaitu, hendaknya sukacita Natal selalu hadir di hatimu, karena damai sejahtera Allah sudah hadir dan akan selalu ada di sepanjang hidupmu. Ini yang menarik ya. Jadi bahwa damai sejahtera yang Allah berikan itu sebenarnya bukan hanya sekedar dunia ini kemudian menjadi adil, nggak ada perang, itu memang perlu ya toh. Kemudian nggak ada bencana alam, nggak ada kekacauan, bukan hanya sekedar itu, tetapi damai sejahtera yang paling berharga itu adalah damai sejahtera ketika kita diselamatkan gitu ya. Didamaikan manusia dengan Allah gitu ya. Manusia yang tadi awalnya memberontak, kemudian jatuh ke dalam dosa, jurangnya semakin jauh. Semakin jauh. Kehadiran Yesus Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Nah, kita yang sudah didamaikan dengan Allah ini harusnya menjadi pembawa-pembawa damai ya, di lingkungan kita, di keluarga kita, dimanapun kita berada. Ya, saya jadi ingat ya, mungkin di sini ada anak-anak sekolah minggu yang seangkatan dengan saya sedang mendengarkan podcast, menyaksikan. Ya, menyaksikan. Ya, mungkin bisa mengingat kembali bahwa dulu kita waktu sekolah minggu pernah merayakan Natal bersama dengan YPAC Solo. Oh iya. Ya, masih ingat gak? Ya. Saya sih ingat. Meskipun saya bukan sekolah minggu, ingat. Betapa kita diajarkan untuk berbagi sukacita dengan teman-teman kita, diajarkan untuk bersyukur dengan apa yang telah kita miliki. Karena melihat teman-teman kita dengan segala keterbatasan ya. Yang membuat saya sangat mengingat momen itu adalah ketika mereka mempersembahkan penampilan mereka, yaitu band. Mereka bisa main band. Oh iya, bermain musik bermain musik. Ingat. Ya, jadi dengan keterbatasan mereka bisa bermain musik, bisa mempersembahkan pujian. Itu buat saya luar biasa sekali. Karena saya aja yang mencoba bermain musik, mencoba belajar bermain musik pun sampai sekarang belum lulus, belum lancar. Kayaknya harus ganti gitar baru kayaknya. Ya, itu berarti betapa kita harus tetap bersyukur tadi ya. Karena kalau kita melihatnya ke sana, kita ini pasti sangat melimpah dengan ucapan syukur dalam kehidupan kita. Oke Lista, terima kasih sudah hadir di podcast Lensa kita. Sudah berbincang-bincang dengan saya, tentunya dengan sahabat Lensa kita semua. Gimana perasaannya? Kan biasanya duduk di sana, sekarang duduk di situ menjawab pertanyaan. Apa ya? Lega. Lega. Karena ada satu minggu ya schedule-nya dikasih, wah ini nanti podcast ini. Bahas apa? Iya, bahas apa, udah cari-cari referensi baca Alkitab gitu ya. Oke. Sekali lagi terima kasih Lista untuk kehadirannya. Paling tidak dari pembicaraan kita ini ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama bahwa Natal itu adalah kasih Kristus yang menyapa kita dengan penuh kesederhanaan. Yang kedua bahwa merayakan Natal itu harus setiap saat. Merepresentasikan dari lagu tadi ya. Apakah Natal sudah lahir di hati kita? Nah, kalau Natal itu ada di hati kita, Yesus itu lahir di hati kita, berarti Natal kita adalah setiap waktu, bukan hanya bulan Desember saja. Yang kedua, kita bersyukur, mensyukuri apa yang Tuhan sekarang kerjakan dalam hidup kita. Syukuri itu karena itu yang terbaik bagi kita. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya. Untuk sahabat Lensa kita sudah
sampai pada penghujung episode kali ini, jangan lupa untuk tetap mengikuti podcast Lensa Kita yang tayang setiap 2 minggu sekali di channel YouTube GKMI Solo maupun Spotify Lensa Kita. Dan yang pasti masih tetap mengikuti protokol kesehatan yang masih dijalankan karena corona belum anjak dari bumi ini. Kita terus berdoa supaya corona segera meninggalkan bumi ini dan hidup kita menjadi semakin lebih baik di tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.